saum yang berkualitas adalah saum yang melahirkan buah dari saum itu sendiri, itu adalah ketakwaan. Nah, mengenai soal takwa, Rasulullah SAW pernah berpesan kepada sahabat Mu'ad ketika beliau hendak diutus ke negeri Yaman. Kata Rasulullah, ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan dermawan semua? Semoga kalian baik-baik saja. Alhamdulillah kita jumpa lagi dalam dialog antar jiwa. Ustaz, apa kabar? Alhamdulillah. Bisa detensi, Jaga jarak di antara kita. Oke Ustaz. Sekarang kan kita lagi bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan apa namanya? Ya pokoknya bulan yang sangat mulia. Dalam bulan Ramadan ini kan kita harus harus menimbulkan suatu ketakwaan yang berlebih. Takwa yang saat Ramadan nanti berakhir, takwa itu kita tuh harus semakin bertakwa kan. Nah, apa sih sebenarnya arti takwa itu? Definisi takwa itu apa sih Ustaz sebenarnya? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi ya, bersama Ustaz Dede yang ganteng kalem ini ya. Dan saat ini kita ketemu di bulan Ramadan dan tentu salah Tanpa satu kopi ya sekarang. tanpa kopi. Kopinya sekaligus kan nanti malam. Tentu salah satu ayat yang familiar di bulan suci Ramadan adalah surah Al-Baqarah ayat 183 itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa puasa itu memang dari ayat ini kita sudah memahami ini diperintahkan kepada orang yang beriman agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Lalu takwa itu apa? Ya. Para ulama banyak mendefinisikan pada intinya bahwa takwa itu adalah menjalani seluruh perintah dari Allah dan kemudian menjauhi seluruh larangannya dan menetapi hukum-hukumnya. Ya. Maka kemudian saum yang berkualitas adalah saum yang bukan hanya sekedar menahan haus dan lapar saja. Ya. Namun apabila memang itu yang terjadi, itu adalah kerugian. Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Justru saum yang berkualitas adalah saum yang melahirkan buah dari saum itu sendiri, itu adalah ketakwaan. Mengenai soal takwa, Rasulullah SAW pernah berpesan kepada sahabat Mu'ad ketika beliau hendak diutus ke negeri Yaman. Kata Rasulullah, ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Nah, di sini ada kalimat ittaqillah, bertakwalah kalian ya dimanapun kalian berada ya. Kemudian ada kalimat frasa haitsuma ya. Yang jelas pertama memang ini perintah takwa oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian ada frasa haitsuma, artinya ini mencakup tiga hal ya. Mencakup pertama adalah tempat, yang kedua adalah waktu, yang ketiga adalah keadaan ya. Artinya takwa itu tidak boleh hanya di tempat tertentu saja. Pesan Rasulullah kepada sahabat Mu'adz itu jangan sampai takwa itu hanya ketika beliau dekat sama Rasulullah saja atau ketika di Madinah saja ya. Nah, ini berarti pesan buat kita bagaimana kemudian ketakwaan itu juga bukan hanya dalam ranah Ramadan saja ya, atau dalam tempat saja, di masjid saja takwa, di luar masjid tidak bertakwa ya. Artinya harus mencakup tiga ini ya. Tempat, waktu, kemudian keadaan. Itu hal gitu. Itu aja. Itu aja. Cukup ya? Cukup. Tapi gini Ustaz. Nah, bagaimana harusnya kan Ramadan itu kan lebih meningkatkan ketakwaan kita ya. Betul. Lalu bagaimana seandainya bila nanti Ramadan berakhir tapi tingkat takwa kita gini-gini aja, atau bahkan mungkin Ramadan itu seolah-olah kita jadi orang-orang yang merugi lah gitu. Bagaimana Ustaz itu jadinya? Nah, justru ini yang disesali oleh kita ya. Ramadan berakhir, kemudian Idul Adha sering diistilahkan
Idul Adha lagi, Idul Fitri ya, itu sering misalkan hari kemenangan ya. Kemenangan buat siapa? Nah, kemenangan dari apa yang saya Dari bingung apa ya. itu ya? Hanya kan banyak orang yang tidak saum juga ya. Iya. Tidak saum, bahkan ada yang bermaksiat di bulan suci Ramadan ikut pas kemudian Idul Fitri semuanya merasa menang. Ini kan masalah. Harusnya kita bersedih ya. Harusnya bersedih, gitu. Bulan yang berkah kita harus pergi dari bulan Begitu benar itu ya. Betul sekali. Walaupun itu kemenangan ini sebetulnya diperuntukkan kepada orang-orang yang bertakwa, yang sudah meraih berbagai macam perjuangan di bulan suci Ramadan, ya, yang kemudian berbuah lagi kepada bulan-bulan berikutnya. Ya. Artinya kalau ketakwaannya hanya terletak pada bulan Ramadan saja, inilah yang kemudian perlu dievaluasi secara mendalam. Jangan-jangan ketakwaan di bulan suci Ramadan juga itu ada ketakwaan yang tidak utuh, ya. Hanya karena ada nuansa Ramadan, nuansanya sudah tidak ada, ketakwaannya pun tidak ada. Ya, ini kan sangat jauh sekali apa yang sudah dipesankan Rasulullah kepada sahabat itu. Gitu. Ini karena waktunya masih panjang ya, Ustaz. Ya, boleh saya jawab pertanyaan lagi ya. Ini baru 5 menit sih. Siap. Saya punya tentang takwa nih. Berarti kan takwa itu didefinisikan artinya menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Ya. Begitu kan? Ya. Intinya. Dan takwa itu tadi menyakup 3 hal, yaitu tempat, waktu, dan keadaan. Harus di mana saja berarti. Nah, lalu bagaimana bila ternyata takwa itu hanya sekedar cuma dalam lisan, tetapi tidak benar-benar berpengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Ya. Nah, itu harus bagaimana, Pak? Apakah orang-orang yang itu orang-orang yang munafik atau orang-orang yang fasik gitu? Ya. Tergantung dengan keadaannya. Apakah memang dia menyadari bahwa ucapannya itu adalah ke arah yang fasik ataupun munafik ya. Walau alam. Namun harus kita pahami juga keadaan seperti itu memang muncul dalam sekarang. Nah, antara perasaan, pola pikir dan pola sikap itu jauh beda ya. Saya justru dari sini ingin memperdalam tentang sebuah pemikiran yang mempengaruhi pemikiran kaum muslimin ya, yang disebut dengan Fasluddin Amir-Hayya ya. Fasluddin Amir-Hayya kalau di bahasa anak-anak sekolah biasanya nyebutnya sekuler atau sekularisme gitu ya. Nah, sekularisme itu ada memisahkan antara agama dan kehidupan. Dia sosoknya seorang muslim, kata-katanya juga Islami, nah itu ya, kata-katanya Islami, namun perbuatannya jauh dari kata-kata itu sendiri. Ya. Lalu masalahnya apa ini? Masalahnya adalah terletak dari pola pikirnya yang kemudian tidak dikaitkan dengan keimanannya. Ya. Kalau lihat KTP jelas KTP-nya Islam, ya. Namun ini masalah. Ya, artinya ini justru perbuatan seperti ini adalah seperti orang-orang yang munafik, dia ngakunya iman kepada Allah, ya kemudian tapi pada faktanya dia kemudian tidak taat pada Allah, ya. Dia hanya menempatkan Allah di tempat-tempat tertentu saja, hanya tempat ibadah saja. Ya, itu yang kemudian dikhawatirkan ya. Paling tidak karena ke wilayah fasik. Ya, namun saat ini kan yang jadi masalah mereka belum memahami pemikiran yang sedang dijalani oleh pemikiran mereka ya. Tugas kita adalah memahamkan tentang betapa bahayanya pemikiran sekularisme yang menimpa kaum muslimin ya. Seandainya kemudian sudah tersisihkan, sudah dihilangkan pemikiran sekularisme itu, maka akan terwujud pada diri umat Islam itu yang disebut dengan saksiyah Islam, kepribadian Islam. Nah, kepribadian Islam itu teman-teman semua munculnya 2 hal, pola fikirnya ya Islami dan pola sikapnya Islami. Maka bisa dikatakan orang itu sebagai orang yang berkepribadian Islam gitu. Saya ini kan nyambung tuh, pikiran kemana, hati kemana. Iya, kadang-kadang itu kan kita di lisan ya kita mengaku beriman, tapi di belakang orang-orang terkadang kita sering lebih ingin dipuji oleh manusia daripada kita dipuji oleh Allah. Ya. Sementara pujian dari manusia itu serendah-rendahnya ini. Iya. Kemusyrikan. Iya, kata Rasul kalau ada orang yang memuji di depan, kasarnya dia dengan pasir gitu kan. Karena saking berbahayanya itu pujian. Iya. Nah, lantas gini Ustaz, bagaimana sih caranya agar kita bisa meningkatkan ketakwaan kita? Apa sih harus kita lakukan? Baik, teman-teman semua, ketakwaan ini juga perlu dipupuk ya. Dan sekarang Ramadan adalah momen peningkatan ketakwaan ya, dengan cara meriadah melatih diri kita ya. Pernah atau sadenya senang main apa olahraga kira-kira? Jadi nanya balik ya. Main bola kan? Main bola. Kalau saya lihat pemain bola itu
begitu banyak yang ketika main sepak bola, antara orang yang memainkan dengan bolanya itu sungguh luar biasa ya, antara gocek ya dan sebagainya gitu. Beda dengan orang yang baru pemula main bola, sekali nendang mungkin nggak lurus ya, arahnya kemana, atau bisa jadi ke rumah tetangga gitu. Nah, namun ketika sudah dari kecil itu dilatih main bola ya, maka antara bola dengan dirinya seperti sahabatan gitu ya. Artinya di sini sudah dapat diketahui ada habit. Kalau bahasa pesantren biasanya sudah didawamkan gitu ya. Nah, artinya ini juga ketakwaan ini perlu dilatih sehingga kemudian melahirkan habit. Kalau sudah habit maka akan ada keringanan, kebiasaan, akan ada keringanan. Contoh lain ada ketika main basket tuh. Ya. Kalau kita mungkin main basket dengan beratnya bola basket itu nggak nyampe kering, tapi banyak yang terus ya gitu. Ya. Kata kita mungkin wah hebat sekali ya, padahal bagi dirinya nggak merasa hebat ya, karena sudah dilakukan berulang-ulang. Begitupun ketakwaan, maka dari sebuah latihan yang terus-menerus ya, terus ada mujahadah yang luar biasa gitu. Cara latihannya gimana? Cara latihannya bagaimana? Ini yang jadi masalah. Cara melatihnya gimana nih? Nah, kalau tadi pemain bola, pemain basket dia bisa hebat. Pertanyaannya, apakah itu berarti sendiri? Iya. Tentu ini ada yang melatihnya. Iya. Lalu siapa yang melatih kita? Maka disinilah kemudian kita mencari seorang ustadzah salah, ustadzah yang dapat membimbing kita, yang bukan hanya beliau mengajari kita, namun juga peka kepada diri kita ketika kita salah, kita diingetin, kita dikoreksi dan sebagainya, bertanggung jawab kita dari ayah untuk kita. Nah, ketika seperti itu, maka kemudian antara kita dengan guru kita ini itu ada kedekatan ya, seperti itu. Ya, disinilah yang kemudian letaknya. Rata-rata begitu, di balik kehebatan seseorang siapa gurunya? Iya, ada orang di belakangnya. Ada orang yang di belakangnya. Atau juga mungkin hebatnya seperti ada orang di belakang. Ada orang siapa ya? Seorang istri yang mendoakan, orang tua juga. Iya. Nah, oke Ustaz. Pesan-pesan terakhir untuk orang-orang ya untuk kali ini. Pesan-pesan terakhirnya apa yang mau disampaikan untuk kita semua nih yang sedang dalam keadaan Ramadan ini, agar kita bisa meningkatkan ketakwaan kita, agar kita pas nanti selesai Ramadan kita bukan orang-orang yang merugi, tetapi orang-orang yang benar-benar menjadi orang-orang yang baru yang kembali suci. Luar biasa ya. Baik teman-teman semua, sudah satu pekan ya, satu pekan kita melaksanakan kegiatan saum ini ya. Dari sini jangan sampai kemudian kita merasa merasa sudah cukup dengan keadaan diri kita. Maka saat ini pertama yang harus kita lakukan adalah evaluasi. Bikin tulisan mana kelebihan kita, mana kekurangan kita. Disinilah kemudian akan mengetahui keadaan kita. Yang kedua, minta nasihat dari orang lain ya. Rata-rata orang kalau dinasihatin itu sebel, gitu, gak mau dinasihatin. Katanya ingin jadi orang yang soleh, orang yang baik, tapi kalau dinasihatin kepada nggak mau. Apalagi orang lain kalau cara menasihat itu ada yang baik, ada yang menyakitkan gitu ya. Nah, padahal apapun nasihat orang lain itu akan berpengaruh terhadap diri kita. Ya. Bukti kecintaan mereka terhadap diri kita. Nah, dari sinilah kemudian kita minta nasihat orang lain. Dari situ kita akan mengetahui tentang diri kita. Nah, setelah itu kemudian lakukan langkah terbaik di bulan suci Ramadan ini. Ya, baik malamnya maupun siangnya. Nah, ini ya, jangan sampai juga begini, siangnya sibuk dengan aktivitas ibadah kepada Allah, malam. Ya. Siangnya sibuk, malamnya terbalik, malamnya sibuk dengan aktivitas ibadah kepada Allah, sementara siangnya adalah sibuk dengan tidur. Ini kan jadi masalah ya. Tidur terus. Tidak jadi masalah ya. Selama tidurnya orang bilang kalau tidur terus bulan suci Ramadan itu latihan. Jadi jenazah. Jadi disibukkan antara siang dan malam itu ya. Kalaupun tidurnya secukupnya ya, dengan tidurlah hanya 15 menit ya, cukupnya. Dan hindari tidur di wilayah waktu yang
tidak dibolehkan ya, pada asar, pada subuh ya, termasuk juga pada maghrib ya. Nah seperti itu teman-teman semua ya. Jadi setelah kemudian kita mengetahui tentang keadaan kita, lakukan langkah-langkah terbaik ya, terus evaluasi ya. Yang jelas begini, jangan juga kita hanya mencari ibadah yang sifatnya ringan-ringan. Walaupun memang banyak alhamdulillah ya, keutamaan Ramadan itu banyak pahala Ramadan yang pahalanya ringan tapi aktivitasnya ringan tapi pahalanya besar ya. Namun juga di sisi lain juga kalau begitu berarti ketika kita melakukan aktivitas yang besar pahalanya lebih besar lagi ya. Artinya jangan merasa cukup yang pahalanya ringan-ringan saja kayak gitu ya. Sibukkan dengan diri kita karena Allah akan melihat seberapa besar kita berjuang di bulan suci Ramadan ini. Itu berkonsep pesan terakhir. Oke Ustaz, terima kasih banyak. Alhamdulillah, banyak sekali ilmu yang kita dapat hari ini dari Ustaz Cecep. Tadi disebutkan bahwa Allah itu melihat dari proses kita, dari hasil usaha kita, bukan dari hasilnya tapi dari usaha kita. Jadi teruslah kalian berusaha siang malam di bulan Ramadan ini, tetap tingkatkan ketakwaan kita karena kita harus menjadi orang yang baru pas nanti keluar dari Ramadan ini. Jangan sampai Ramadan tahun ini sia-sia untuk diri kita ya. Oke, terima kasih. Sebelum itu nantikan saya akan bertanya kepada Anda di momen berikutnya. Enggak mungkin. Oke, terima kasih atas kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi buat saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.